Shalom, salam jumpa kekasih Kristus. Bagaimana kabarnya untuk saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat KFG dan semua kekasih-kekasih Tuhan. Hari-hari ini terus Tuhan berurusan sesungguhnya dengan kita anak-anaknya. Ya. Kenapa kok saya katakan berurusan? Tuhan rindu dengan kita semuanya. Tuhan rindu mengajak kita kembali kepada jalan-jalannya, kembali kepada kehendaknya. Maka itu Tuhan memerintahkan setiap kita untuk kita di rumah kita masing-masing kembali bersujud, berlutut, berdoa, memohon ampun dan bertanya-tanya apa kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan sampai mengizinkan corona ini? Nah, ya, dengan corona ini kita menyadarin, ya, sesungguhnya tanpa Tuhan kita manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Kita mau sepandai apapun, kita mau sehebat apapun, kita mau sesukses apapun, tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Mari saya mau mengingatkan kembali bahwa ini adalah akhir, di ujungnya akhir zaman. Masih ingatkah berapa pekan yang lalu saya menyampaikan tentang Wahyu pasal yang ke-6? Ayo, mau saya hari ini kita lanjutkan dan saya beri tema, ya, pemulihan yang berkenan dimerdekakan di dalam kasih-Nya Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Mari saya ngajak kita melihat Wahyu pasal yang ke-6. Ya. Dan saya mengajak kita mulai melihat ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan di sini supaya kita ingat kembali. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat dan aku mendengar suara makhluk yang keempat itu berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau dan kuning dan orang yang menunggangnya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya dan kepadanya dan kepada mereka diberikan kuasa untuk 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampah dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Ini hari-hari ini Tuhan izinkan dengan kondisi ini, Bapak Ibu. Ya, nah. Dan apa yang Tuhan rindukan kepada kita? Ya. Karena dengan ini akan berjalan terus untuk menggenapi ayat yang ke-9. Nah, ayat ke-9 ini, ya, nah, untuk orang-orang tidak mengalami pengangkatan, apa yang mereka harus lakukan. Ayat yang ke-9 saya bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit lama lagi hingga genap jumlah kawanan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Bapak Ibu, nah, supaya kita tidak mengalami ini, langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah yang kita lakukan, mari saya mengajak kita membuka 1 Korintus 13. Ya. Saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak, sama seperti gong yang berkumandang dan candang yang bergemincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan untuk mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna,
untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, sampai seberapa kita membuktikan diri kita mengasihi Tuhan dan sesama. Karena Tuhan memberikan sebuah hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Hukum apakah itu? Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang utama dan hukum yang terutama. Tuhan berkata, renungkan sejenak. Benarkah saya mengasihi Tuhan? Benarkah saya mengasihi sesama saya? Kalau mengasihi Tuhan, ukurannya apa? Kita lihat Bapak Ibu, ya, ukurannya. Saya mengajak kita membuka Efesus pasal yang kelima, Bapak Ibu. Efesus pasal yang kelima, saya bacakan Efesus pasal yang kelima oleh ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, hal-hal yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Bapak Ibu, ucapkanlah syukur. Tuhan katakan, karena ingatlah, ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjanglah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebut saja yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Bapak Ibu, mungkin seringkali tanpa kita sadari, kita mungkin tidak secara langsung kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, ya. Tetapi ketika kita emosi, keluar kata-kata yang kosong, yang sembrono, yang tidak baik, kita mengatakan kata-kata yang tidak baik tentang orang lain, itu juga Tuhan tidak kehendaki.
orang demikian tidak bisa mengalami pengangkatan, Bapak Ibu. Nah, bahkan lebih lagi saya memberikan pengertian yang lebih lagi, Bapak Ibu. Seringkali kita bercanda dengan teman kita, atau kita ketemu di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, bercanda sesuatu kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang kosong. Bahkan mungkin kadangkala kita bercanda dengan kata-kata yang keluar, kata-kata yang kotor, Bapak Ibu. Itu pun orang demikian tidak bisa mengalami pengangkatan, Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata sangat jelas, ya, kalau orang hidupnya benar, itu pertama kali berbuahkan kebaikan. Setelah kebaikan, keadilan. Setelah keadilan baru kebenaran, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan. Jadi menjadi umat Tuhan sungguh diperlukan hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita tidak berani berkata-kata secara sembrono. Kita tidak berani bercanda secara sembrono. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita tidak berani bercanda secara kosong, secara omong kosong, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mau hidup sepadanan sebagaimana Yesus Kristus pernah hidup di muka bumi. Perkataannya tidak pernah dicatat dalam firman Tuhan. Perkataan yang sembrono, bercanda secara sembrono, atau marah secara sembrono, tidak pernah, Bapak Ibu. Saya percaya kita semua merindukan untuk mengalami diangkat oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini tatanan dunia semakin menyatakan dirinya. Illuminati semakin menyatakan dirinya dengan lebih berani lagi sekarang ini. Mereka berani untuk menuju tatanan dunia baru. Bapak Ibu, tatanan dunia baru. Ya. Itu karena melakukan kebaikan, Bapak Ibu. Nanti, ya, sekali lagi saya mengingatkan para konglomerat, itu uangnya tidak bisa dia nikmati secara sepenuhnya. Diambil sekian persen, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu perbuatan baik tidak? Oh, itu perbuatan baik, Bapak Ibu. Tapi itu bukan perbuatan benar. Karena orang yang mengalami pengangkatan hanya orang yang hidup benar dan hidup kudus. Bapak Ibu, apa nggak baik konglomerat yang mampu, yang uangnya banyak, diberikan kepada orang yang tidak mampu, supaya orang yang tidak mampu kesehatannya dijamin, ya, pendidikan anak-anaknya dijamin, nah, kebutuhannya juga terjamin, nah, juga mendapatkan tempat tinggal yang layak. Bapak Ibu, karena untuk kebutuhan sehari-hari dijamin, harus dipasang chip. Untuk anaknya terjamin, harus pendidikan anaknya terjamin, dipasang chip. Kesehatan satu keluarga besarnya terjamin, dipasang chip. Untuk mendapatkan segala fasilitas,
dipasang chip, Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata tidak berkenan, Bapak Ibu. Pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Tuhan ngomong, seperti langit dan bumi, pikiran kita dengan pikiran Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Nah, Tuhan sangat merindukan anak-anaknya. Mari kita melihat dalam Roma, Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, saya bacakan. Ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karena setiap kita Tuhan minta menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena dalam kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian juga kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Pengudusan, ingat garis bawahi kata-kata pengudusan. Jadi diproses untuk dikuduskan. Pengudusan itu dalam sebuah proses untuk hidup kudus dan hidup berkenan bagi Tuhan. Jadi setiap kita wajib menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, juga pikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, juga mulut kita, perkataan kita diserahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi anggota kebenaran. Berarti harus menyampaikan kebenaran, Bapak Ibu. Ya, saya lebih lanjut mengatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu. Dan sekarang kamu sesudah semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, ditekankan pengudusan lagi. Nah, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Nah, jadi ada jaminan. Begitu kita merelakan, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai kepada sebuah pengudusan, Tuhan menjamin upahnya bagi kita hidup yang kekal, Bapak Ibu. Kita renungkan hari-hari ini. Apapun yang kita punya, kalau kita merenungkan, apapun yang kita hasilkan, tidak ada artinya tanpa Kristus. Kristus, misi Kristus bukan bicara tentang kesuksesan manusia. Misi Kristus bicara tentang kesuksesan Allah. Misi Kristus, kesuksesan Allah ialah relakan hidup kita dipakai menjadi anggota-anggota kebenaran dan untuk menyampaikan menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkatinya. Amen. Sukacita menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, Bapa. Biar firman-Mu ini menjadi sebuah perenungan bagi kami untuk hidup semakin berkenan kepadamu. Jadikan kami menjadi lemah gadis yang bijaksana hari-hari ini, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu di awan-awan Tuhan. Sehingga kami berjumpa dengan Engkau Tuhan dalam awan yang permai Tuhan. Berjumpa muka dengan muka Tuhan. Sehingga kami menjadi mempelai-Mu yang berkenan
di hadapan Tuhan yang Maha Suci itu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Haleluya.